Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan asal-asalan. Impact Community Indonesia mengambil tema bulan Juni, Spirit of Excellence, ya. Saudara, kata maaf begitu mudah diucapkan sehingga orang mudah bikin salah. Kata maaf selalu mudah diucapkan. Orang kalau habis bikin salah bilang maaf. Kata maaf begitu mudah diucapkan sehingga orang mudah bikin salah. Orang-orang yang excellent harusnya jangan selalu cari-cari alasan untuk menutupi kesalahan. Tetapi memikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan. Bahasa sederhananya, orang yang excellent enggak akan bikin salah. Dia akan selalu berusaha meminimalisasi, jangan sampai ada kesalahan. No apology. No apology bukan berarti Anda nggak mau mengampuni orang. Tapi kalau Anda mau jadi orang yang excellent, Anda harus punya satu prinsip dalam hidupmu. Nggak boleh ada penyesalan. Yang setuju katakan amin. Orang kalau tidak punya determinasi untuk nggak boleh bikin salah, dia nggak akan excellent. Let's say, Anda punya restoran. Ketika restoran itu mau dibuka, katakanlah Anda buka jam 10 pagi. Saya percaya Anda nggak bangun jam 8. You will wake up like what? 5? Anda pastiin semua bahan ada, staff masuk jam berapa, preparation taking longer, right? Persiapan motong-motong, saus-saus. Begitu customer datang, tang, itu nggak ada persiapan lagi, ready to go. Nah, orang yang ngerti memberikan yang terbaik, dia akan detail memperhatikan. Sorry to say, bukan hanya dapurnya lengkap, dia akan lihat toiletnya bersih. Do you agree? Kalau Anda ingin jadi orang yang excellent, Anda nggak cuma mikirin one thing, tapi Anda mikirin dari hulu ke hilir, from A to Z, dari 0 sampai 10. Anda mikirin parkirnya gimana, right? Yang paling stressful buat kami di sini adalah parkir. Saya sedih banget waktu jemaat sharing kemarin gini. Aduh Bu Heni, satu doang tuh masalahnya Ici. Parkir ampun. Begitu saya nyampe di gereja, ibu khotbah sisa 15 menit dia bilang. Tahu gitu gue nonton online dia bilang. Tapi saya bilang, tapi seneng kan bisa ketemu kan, seneng kan. Udahlah, lain kali datang pagian, amin. Jemaat Ici harusnya rajin datang jam 9. Ibadah jam 9, saya guarantee dan ibadah jam 1 siang dan jam 3 sore lebih enak parkirnya. Jam 11 macet. Saya perlu omongin ini supaya jemaat jangan semua numpuk ibadah jam 11. Sampai saya udah pusing nata kursinya. Anda tahu saya yang nambahin kursi-kursi ini with my own hand. Karena saya gemes suruh OB. Udah Bu segini doang. What do you mean segini doang? Berapa? 750. Impossible. Let me do it myself. Angkat taruh, angkat taruh, angkat taruh. Mereka gelagapan. Waduh ibu angkat sendiri. Mereka ikutan. 800 tuh. Tuhan kita dahsyat. Amen. Haleluya. Kalau mau ngasih yang terbaik itu asal mau kasih yang terbaik kita bisa. Orang tuh banyak kali bikin alasan. Gak ada tempat lagi Bu. Gak bisa Bu. Kita kekurangan staff Bu. No, if you wanna do your best, you can. Bangun pagian. Ke gereja lebih awal. Cari parkir enak. People like to make excuses. Orang senang bikin alasan. Tapi kalau Anda mau ngasih yang terbaik buat Tuhan, Anda stop bikin alasan. No apology. Artinya gini, bikin apa-apa itu pastikan yang terbaik, jangan sampai ada kesalahan. Jangan sampai ada penyesalan. Anda pengen buka usaha, saya kasih tahu, suruh orang cobain dulu produk jualanmu. Rugi dong? No, reviews is very important. Saya percaya orang kalau mau diberkati harus excellent. Supaya kita benar-benar rohani,
Kita buka Amsal 22 ayat 1. 3, 2, 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Di ayat sebelumnya Pengkhotbah 7 ayat 1a bilang, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya kasih tahu, yang namanya reputasi, nama baik, itu sangat penting. Itu mahal. Zaman sekarang, Anda belanja di e-commerce. Saya mau lihat, berapa banyak yang lihat review dan bintang, angkat tangan. Belanja di e-commerce, wow, everyone. Kita cari yang bintangnya 5. Karena makin tinggi bintangnya, pasti dijamin bagus kualitasnya. Kita lihat review enggak? Kita lihat review. Anda tahu, semakin tinggi bintang Anda, semakin bagus reviewnya, Anda punya kesempatan untuk dapat customer baru. Setuju? Semakin laku, orang lihat terjualnya banyak nih toko. Berarti bisa dipercaya, orang beli. Sekarang nama baik sangat penting. Nah, bagaimana Anda bisa punya nama baik yang begitu mahal, yang mendatangkan omset besar? Anda gak boleh asal-asalan. Jangan sekalipun perlakukan customermu asal-asalan. Orang itu kalau memperlakukan orang ya, seringkali ada bahasa gini nih. Maaf ya, ala kadarnya ya. Sering dengar itu? Ala kadarnya ya, ala kadarnya ya. Sebenarnya orang itu sombong lagi. Dia lagi sok rendah hati. Bahasa maaf ala kadarnya, itu bahasa orang-orang yang pengen nunjukin dia tuh rendah hati. Tapi kalau orang yang excellent, harus memastikan dia kasih yang terbaik. Enggak ala kadarnya. People need to know that you really prepared for them. Orang harus tahu bahwa Anda benar-benar doing extra mile untuk melayani dia. Setuju? Waktu ada teman lama misalnya, mau datang ke Indonesia dari Australia misalnya. Mereka datang bilang sama saya, Hen, gue ketemu lu tanggal segini. Siap. Saya nggak undang mereka ke rumah dan bilang gini, ala kadarnya ya. What is that? Itu bahasa apa? Orang perlu tahu Anda menghargai mereka dan Anda sudah mempersiapkan yang terbaik buat mereka. Amen. Anda harus lakukan yang terbaik. Anda tanya dia makan apa? Keluarga datang jauh-jauh dari luar kota atau luar negeri. Masa Anda bilang ala kadarnya lah ya. Ada tumis kangkung, ada tempe goreng. Itu mah di rumah juga banyak. Anda pengen tanya, Anda suka apa? Saya tahu teman-teman saya senada sama saya. Sapi pendek. Saya udah bilang, lu mau makan yang enak, gue beliin. Di Kelapa Gading paling enak itu. Saya gak promosi ya. Saya beliin. Mahal tuh sekilo 650.000. Saya beliin. Suka apa lagi? Padang. Gue beliin dari Padang yang terbaik. Padang. Apalagi? Pengen makan nasi-nasi campur? Siap, nasi campur. Pokoknya satu meja dari ujung ke ujung nih. Dia gini, gimana makannya nih? Makan aja. Bu Heni buang-buang uang mubazir. No, saya value orang lain. Kalau Anda gak bisa menghargai orang, sorry to say, Anda akan asal-asalan. Apa yang bikin orang gak excellent adalah karena gak menghargai orang. Coba Anda pembantu rumahmu ulang tahun. Anda hargai gak? Kasih yang terbaik gak? Enggak lah. No, honestly, right? Kita paling apa? Ajak makan? Yalah, makan apa? Ya restoran deket rumah aja. Betul gak? Kita beliin kue? Ya oke lah. Beliin dia nasi bebek? Oke lah. Tapi coba kalau yang datang itu, let's say, gubernur Jakarta yang Anda cintai. Datang ke rumah Anda gitu. Kok senyum sih? Jangan gitu dong. Anda harus sayang sama pemimpin Anda, amin. Kata firman Tuhan, pemimpin itu dipilih sama Tuhan. Suka gak suka, right? Nah, Anda siapin gak yang terbaik?
Siapin dong. Anda asal-asalan gak? Begitu masuk ke rumah Anda, bau babi. Enggak dong. Anda semprot. Anda nyalain pengharum ruangan di sudut. Anda sapu. Kursi kalau gak punya pinjam punya tetangga. You serve him the best. Kenapa Anda bisa melakukan yang terbaik? Karena nilai penghargaan. Banyak orang memperlakukan orang tuh asal-asalan. Karena gak menghargai orang. Tahukah Anda kenapa kita gak boleh kerja asal-asalan? Kenapa kita harus excellent? Karena karya kita adalah kesempatan kita untuk membuktikan diri kita. Saya kasih masukan buat teman-teman yang buka bisnis, mau buka restoran misalnya. Jangan pernah buka kalau gak siap. Jangan pakai customer buat ajang coba-coba. Begitu orang pertama kali injak kaki di tempat Anda dan merasakan produk Anda pertama kali, kalau tidak baik, mereka tidak kembali lagi. Jadi kalau bisnis, kalau membuat apapun, jangan pernah asal-asalan. Saya pernah bikin kaos positif by YTP, sablonnya miring. Saya nggak jual. Yayasan rugi nggak? Rugi. Tapi kita tidak kasih yang tidak baik. Kita nggak boleh asal-asalan. Sampai ada yang komplain, saya bilang sama staf saya, produk apapun yang dikomplain orang, ganti yang baru. Mereka gak mau, balikin duitnya. Kita gak boleh ngecewain pelanggan. Tapi kan Bu Heni, positif by YTP gak rame-rame banget. Tapi orang masih beli tuh. Udah 15 tahun saya jalanin. Orang masih beli tuh. Pandemi, semua toko sepi. Sorry, kita omset masih di atas 100 juta tuh. Membuktikan Tuhan sertai kalau kita kasih yang terbaik. Amen. Saya kasih tahu, Anda pengen gaji tinggi. Anda pengen dipromosi. Anda pengen dipercaya lebih. Tapi tahukah Anda, dengan kepercayaan yang lebih besar, dengan jabatan yang lebih tinggi, dengan kekayaan yang lebih banyak, datang juga tanggung jawab yang lebih besar. Orang hanya mau upahnya, tapi tidak mau bayar harganya. Untuk menjadi yang terbaik, Anda harus memberikan yang terbaik. Dalam memperlakukan orang, dalam bekerja. Mari jadi orang Kristen, miliki mindset. Saya tidak boleh asal-asalan. Firman Tuhan jelas dalam Amsal 28 ayat 20 berkata begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Katakan amin. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya apa? Orang yang nipu orang satu kali, dia untung satu kali gede. Abis itu, that's it man, dia bakal kehilangan pelanggan. Anda jangan suka menilai orang di titik awal. Enak ya, gue kerja jujur, usaha gue biasa-biasa aja. Kok dia yang nipu-nipu orang cepet kaya? Hey, kisah hidup orang belum selesai. Orang yang menabur angin, kata firman Tuhan, akan menuai puting beliung. Orang yang nabur yang baik akan menuai yang baik. Firman Tuhan gak pernah bohong. Tetap setia, kasih yang terbaik. Meskipun Anda harus mulai dari nol, lakukan yang terbaik. Kalau Anda tetap setia dan Anda excellent, saya kasih tahu, Anda akan dicari orang. Soon or later. Satu kali saya bekerja kepada sebuah pelayanan internasional. Karena ini direkam saya tidak sebut. One day, direktur saya datang dan bilang gini, Henny, I prohibit you from going out from Jakarta every month. Saya melarang kamu meninggalkan Jakarta setiap bulan. You have to stay in Jakarta. Karena dia tahu saya suka ke pedalaman. Saya setiap bulan ke pedalaman. Terus saya bingung.
milih nih. Antara dolar sama panggilan. Digaji dolar. Panggilan gak dapat apa-apa. Di tangan pengharapan, saya gak digaji, suami gak digaji. Tapi kami selalu kasih yang terbaik yang kami bisa. Anda tahu, saya akhirnya resign dari pelayanan itu dan saya memilih tangan pengharapan. Salah satu dari direktur di Asia bilang gini, kalau kita lepasin Jojo sama Henny, orang lain akan ambil mereka. Kita yang rugi. Saya diam waktu itu, waktu mereka fight di depan saya. Mereka bilang, Jojo sama Henny gak akan nganggur lama, mereka bilang gitu. Kita kehilangan mereka, orang lain akan ambil mereka. Saya diam, saya merenung. Kalau Anda excellent, saya kasih tahu, Anda tidak akan nganggur. Kalau Anda excellent, Anda tidak akan dibayar murah. Karena cari orang yang sangat-sangat baik dalam pekerjaannya sangat susah. Cari orang yang sangat-sangat jujur sangat susah. Setuju? Orang yang benar-benar bisa ngasih yang terbaik, kerja yang terbaik, mikir, nggak cuma pakai dengkul tapi pakai otak. Itu susah. Ngerti kan pakai dengkul, maksudnya pakai doa. Ada orang yang cuma ngandalin iman tapi nggak berusaha, bukan? Saya belajar untuk menjadi excellent itu nggak perlu nunggu dilihat orang. Sebelum saya dikenal orang, saya selalu lakukan yang terbaik, yang saya bisa. Yang hari ini saya nikmati, cuma tuayan aja sebenarnya. Nilai kepercayaan itu modal yang sangat penting. Kalau kita mau diberkati. Firman Tuhan tadi bilang, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang pengen dapat banyak berkatnya doang, tapi gak bisa dipercaya. True? Susah gak cari orang yang bisa dipercaya? Susah banget. Nilai kepercayaan adalah kunci berkat. Jangan pernah nipu orang, jangan pernah merugikan orang, jangan utang gak bayar, jangan sampai ingkar janji, jangan suka terlambat, belajar tepat waktu. Orang Indonesia terkenal satu hal ini, suka, Anda yang bilang loh, orang Indonesia terkenal suka ngaret. Kalau kita pengen dipercaya harus belajar on time. Saya janji ketemu orang Jepang jam 10.30. 10.15 dia udah tunggu saya di lobi. Gawat gak tuh? Untung saya selalu early. Jadi saya turun lebih awal dari janjinya. Tahu-tahu dia udah nunggu. Kalau Anda pengen dipercaya Tuhan dan dipercaya sesama, selalu lakukan yang terbaik. Jangan pernah asal-asalan. Nama baik itu sangat penting. Satu kali Anda asal-asalan memperlakukan orang, saya kasih tahu, beritamu itu akan sampai kemana-mana. Apa ukuran yang terbaik? Firman Tuhan ngajarin kita. Kolose 3 ayat 23. Sama-sama baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bagus sekali. Kita baca sama-sama. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ukuran yang terbaik itu kata firman Tuhan seperti untuk Tuhan. Bayangin, menurut saya itu ukuran yang udah paling tinggi di dunia ini. Setuju? Kalau presiden aja datang kita panik, ini untuk Tuhan. Bekerja adalah ibadah, hidup kita adalah ibadah. Banyak orang berkarya buat cari muka. Berbuat baik, sosial media. Bagi-bagi sembako, sosial media. Why do you do that? Berkaryalah untuk Tuhan, bukan untuk cari pujian. Mari kita miliki sebuah standar dalam hidup ini. Apa saja yang kita lakukan, kata firman Tuhan, kita hanya lakukan yang terbaik. Karena seperti untuk Tuhan, berarti gak boleh ada kurang. Kenapa kita harus lakukan yang terbaik? Nah ini. Kolose 3:24 dibilang gini.
Karena kamu tahu, Tuhanlah yang menentukan bagian yang menjadi upah. Orang seringkali ngarepin bosnya yang tahu dia kerja lembur. Manusia yang lihat dia kerja keras. Padahal gini, manusia kalau tahu emang bisa apa? Bosmu naikin gaji, puji Tuhan. Bosmu muji, puji Tuhan. Tapi kalau upah dari Tuhan, saya kasih tahu, limitless. Manusia cuma bisa bilang gini, thank you loh. Udah siapin begini banyak, thank you loh. Udah ngasih gua ini, thank you loh. Bos, lihat kita kerja lembur. Wow, keren kamu, makasih banyak ya. Naik gaji, nanti dulu. Bonus, entar lah. Tapi kalau Tuhan yang menentukan upah kita, saya kasih tahu. Lakukan apa-apa tuh bukan buat dilihat orang. Tapi miliki satu tujuan. Saya melakukannya buat Tuhan. Anda pikir waktu saya harus jualan kaos dan batik ke sana sini, saya cari apa coba? Pikirin, untung gak dapet. Sakit pinggang malah iya. Saya jualan di satu gereja, one day, saya kasih tahu ya, ini pengalaman yang tidak terlupakan. Saya gak kepahitan tapi bisa jadi pelajaran. Suamiku diundang khotbah di satu gereja. Saya bantuin jualan. Seperti biasa saya buka koper di lantai jongkok gini. Buka koper, set. Datanglah mulai ibu-ibu sosialita. Itu dia gak tahu saya istri Pak Jojo. Soalnya kan gue hitam gini. Iya, dekil lagi, gak dandan. Terus habis jualan kaos, what do you expect kan? Keringetan lah, saya tuh orang yang gampang keringetan. Saya bilang, iya bu, tolong ambilin saya tuh, ya itu, ya 2 biji, nah yang itu tuh 5. Wah dalam hati gue seneng kan, borong ya kan. Wah ibu ini baik hati, saya seneng banget. Jongkok saya semangat, keringetan, angkatin taruh di meja. Terus dia bilang gini, ada kantong plastik gak? Saya bilang, aduh gak bawa bu, sorry bu. Nota ada gak nota? Dalam hati gue, ini beli buat siapa, kok pakai nota? Pantesan banyak. Nah, saya bilang, maaf bu, gak ada nota, gak biasanya diminta nota. Saya bilang gitu kan. Ini kan buat nyumbang, kenapa minta nota gitu loh. Ya gimana sih, dia bilang, diomelin saya. Ya udah, beresin. Oh ya makasih ya bu. Saya digituin. Oh, saya jongkok, saya diem. Anda pikir cuma sekali saya digituin orang? Udah banyak kali. Kenyataan orang di Indonesia, kalau Anda gak dikenal, Anda gak dihargai. True? Henny Kristianus yang sama yang jongkok di lantai hari itu yang hari ini beri di depan Anda. Yang hari ini orang minta foto semua. Dimentak-mentak ibu itu. Gue jongkok, gue rapiin, taruh di meja, tatak-tatakin. Saya khotbah di mana-mana, saya jualan. Untung apa coba? Saya mau nanya, untung saya apa? Seperak juga gak ada untung. Buat saya gak ada. Saya ngambil satu kaos aja saya bayar. Bayangin, saya yang desain, saya yang produksi, saya yang bayar. Saya yang jualan, saya yang jadi model. Semua kabeh. Tapi saya lakukan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya jualan itu 15 tahun. Angkat koper kanan kiri 20 kilo. Sampai pinggang keseleo. Suami saya yang tergantang sedunia itu. Kan namanya juga cewek. Udah koper bagasi 2. Isinya kaos jualan sama batik. Lah baju saya sendiri 3 hari 4 hari pelayanan pakai apa? Bener gak? Pakai koper cabin dong. Taruh digulung-gulung, taruh, hair dryer, sisir, make up. Anda tahulah perempuan gitu kan. Bisa segitu aja tuh udah puji Tuhan. Jas udah lecek di dalam. Masih diselipin brosur yayasan. Sama ini Mr. Joe. Terlaluan. Saya sampai keki. Kenapa? Saya kan gak tahu diselipin brosur sama dia. Taunya kapan, tahu gak? Waktu di pesawat mau naikin ke cabin tuh loh. Hah? Kok berat? Ini gimana gua ngangkatnya?
Gimana gak pinggang gue encok coba. Tapi saya gak pernah berhenti lakukan. 15 tahun in and out saya bantu Yayasan Tangan Pengharapan tanpa dapat gaji sepeser keuntungan sedikit pun. Saya kasih tahu kalau saya hari ini dikenal sama orang karena Tuhan lihat 15 tahun Henny Kristianus jadi babu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan kerja dikit-dikit. Kok bos gue gak tahu sih, itu kan ide gue. Kok gaji gak naik-naik sih? Kok full time gak dibayar sih? Overtime aja loh gak ada bonusnya. Komplain melulu. Udah gue siapin kayak begini. Terima kasih juga enggak. Ya ampun. You know, dalam hidup ini ada upah yang jauh lebih besar. Yang dari Tuhan. Dan bukan manusia. Yang Tuhan siapkan buat kita. Katakan amin. Kalau Anda mau lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Miliki motivasi. Gua kerja ini buat Tuhan. Orang kalau pelayanan di gereja. Jangan pernah komplain. Hari Minggu. Mestinya bangun siang. Mestinya jalan-jalan. Ini mesti pelayanan. Gak dibayar lagi. Jangan pernah ngomong gitu. Kita bisa melayani Tuhan itu kemurahan. Amen. Saya pikir-pikir. Saya gak bisa nyombong loh. You know why? Bisa khotbah itu. Sangat-sangatlah kemurahan Tuhan. Anda pikir tahu ayat firman Tuhan bisa khotbah? Coba aja saya tarik salah satu dari jemaat. Pasti ada yang hafal ayat, coba saya panggil ke sini. Bisa khotbah gak kira-kira? Belum tentu. Ibu Lani aja mau khotbah keringet dingin. Nanya saya mulu 3 poin udah bener apa belum? Anda pikir gampang? Saya percaya kalau kita bisa melayani Tuhan. Semua karena kasih karunia. Jangan pernah hitung-hitungan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amen. Yang terakhir, apa ukuran yang terbaik? Seperti untuk diri kita sendiri. Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya gini, ukuran yang terbaik adalah apa yang Anda mau untuk dirimu sendiri. Saya yakin kalau Anda numpang di rumah orang, Anda pengen disiapin kamar tidur yang bersih, nyaman, ada spraynya, ada selimutnya, ada AC-nya, nggak banyak nyamuk. Ada kamar mandi di dalam, ada amin? Well, apakah Anda juga melakukan yang sama buat orang lain? Firman Tuhan berkata, kita harus memberi tumpangan kepada orang lain. Kami bangun rumah, mau di Australia mau di Indonesia, selalu punya kamar tamu. Selalu. Ya meskipun ada yang klaim itu kamar saya gitu. Saking seringnya nginep di situ gitu ya. Tapi suami saya selalu bilang itu kamar tamu. Nah, kenapa kami sediakan kamar tamu? Karena firman Tuhan bilang, kita harus rajin-rajin memberi tumpangan. Dulu waktu rumah kami di Jalan Banyoraya, saya pernah cerita di khotbah yang lain. Saya, Jojo dan anak-anak tidur cuma sekamar. Selebihnya kami kasih buat yayasan pakai buat pelayanan. Staff tinggal di rumah kami, 13 orang di lantai 3, 5 orang di lantai 1, 18. Over limit, sampai tiap pagi air mandi itu banjir di lantai 1. Apakah air mandi PAM dibayarin yayasan? Tidak. Kami bayar sendiri. Apakah staf sama anak-anak asrama yang datang ke rumah kami makan dari yayasan? Tidak. Dari uang kami sendiri. Saya kasih tahu. Orang kan gak tahu. Kami setia lakukan. Seberapapun yang kami punya. Kami belajar apa yang kami mau untuk kami sendiri. Kami kasih buat orang lain. Gak pernah di rumah kami coklat sembunyi di kamar. Makanan mahal umpetin ke kamar. Di sini banyak mungkin ya yang punya dapur di kamarnya ya. Kalau di kami enggak. Sebanyak itu tinggal di rumah. Mau apa silakan ambil. Di kulkas itu ada coklat, ada wine. Mereka ambil.
Paling saya tanya, ini siapa yang mabok nih? Saya kasih tahu, saya belajar. Saya gak pernah beda-bedain orang di rumah kami. Mama saya dulu suka marahin saya. Kenapa beli beras pandan wangi buat di depan sama belakang sama, katanya gitu. Lu cara hidup lu kayak gini, susah lu ntar lu, katanya. Tolak dalam nama Yesus. Kata firman Tuhan, orang yang menabur akan menuai. Amen. Saya makan pandan wangi, mereka makan pandan wangi. Saya mau makan gajah wangi, mereka juga gajah wangi. Kami makan coklat lin, mereka juga makan lin. Apalah yang saya makan, mereka makan. Saya suka bagi-bagi. Mama saya selalu marahin saya. Dikasih bacang 50.000 satu, lu bagi-bagi. Ya kalau gak boleh bagi jangan kasih saya. Karena anaknya suka bagi. Jangan marah-marah. Kalau kita suka menabur, saya kasih tahu. Kita akan jadi ladang yang subur. Orang suka memberkati kita. Karena dia tahu berkatnya gak akan berhenti di kita aja. Saya selalu dapat percikan-percikan dari Malang, Bandung, Surabaya, dari tadi Manado. Kue gak pernah habis. Begitu masuk ke ruang pastoral, bau makanan semua. Meja makanan, sana makanan. Saya bilang, ini mau buat siapa semuanya ini? Bagi-bagi, angkat, bawa keluar. Bagi, ini bagi, ini bagi. Anda jangan gendutin saya gak mau gendut. Tapi saya kasih tahu, saya gak pernah pilih-pilih. Oh ini yang bagus buat saya. Ini yang kurang bagus buat orang. Saya kasih semua. Saya gak ambil dulu buat saya. Semua saya perlakukan sama rata. Nah orang tuh sering kali gini. Tadi saya bilang, kenapa kita gak excellent dalam memperlakukan orang? Karena kita gak menghargai orang. Koko saya pernah datang ke Indonesia dan buka bank CBI ya. Kalau di Australia kan CBA, di sini CBI, Commonwealth Bank. Dia buka cabang-cabang CBI di Indonesia. Dia bilang gini sama saya. Cabang Mangga 2 sangatlah unik. Encek-encek yang datang ke bank itu pakai celana tidur Hawaii sama kaos sama sendal jepit. Kalau Anda pakai prinsip beda-bedain orang, Anda saya jamin gak akan melayani dengan baik kalau kerja di situ, betul? Pasti kayak gak dianggap, ya mau apa kok. Tahu gak kakak saya bilang apa? Justru yang bajunya paling gak rapi gitu, nyetornya 4 miliar. 2 miliar. Hari gini lu kira orang kaya selalu pakai Hugo dari atas sampai bawah? Chanel? No. Swallow? Bottega? Enggak. Boro semua enggak. 1 Petrus 2 ayat 17 bilang gini. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudaramu. Takutlah akan Tuhan dan hormatilah raja. Sama-sama bilang hormati semua orang. Don't judge the book by the cover. Jangan pernah gak menghormati orang karena Anda beda-bedain orang. Saya kasih tahu. Yesus ngajarin kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Being excellent kepada semua orang. Matius 5 ayat 41, Yesus bilang gini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus ngajarin kita. Doing excellent meaning what? Giving the best that you can. Miliki standar. Apapun yang saya lakukan, apapun, katakan apapun. Kepada siapapun, katakan kepada siapapun. Lakukan yang terbaik. Nothing but the best. Only the best.